Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang melampaui akal dan pikiran manusia, kiranya menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada minggu pagi ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja di pasal 17 di ayat 7 sampai dengan ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16, demikian firman Tuhan. Elia dan janda di Sarpat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberikan engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu dia akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya adalah Pendeta Rio Nababan, Inang Burtarigan. Saya melayani di HKI Jalan Soekarno Hatta, HKI Damai Bandung. Salam hangat dari semua warga jemaat dan juga majelis buat kita semuanya. Horas Marita Saluna. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema minggu kita, memberi dari kekurangan. Memberi dari kekurangan tidak akan masuk akal itu. Gimana caranya kita memberi dari kekurangan? Sedangkan lebih aja sama kita sulit memberi. Apalagi memberi dari kekurangan. Mustahil itu secara logika manusia. Tak akan mungkin itu. Sudah kurang, marah disuruh lagi memberi. Bagaimana caranya itu? Sementara Tuhan lewat tema kita pada minggu ini, kita diperintahkan memberi dari kekurangan. Lewat firman Tuhan kita mau belajar tentang pengalaman-pengalaman para tokoh, belajar tentang firman Tuhan bagaimana kita mampu memberi dari kekurangan kita. Pertama, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar dari pengalaman Abraham yang sangat sudah lama menantikan seorang anak, yaitu Ishak. Kita tahu cerita itu semuanya. Begitu bergumul di umur yang sudah lanjut, dia hampir tidak yakin lagi dia punya anak. Tetapi dia karena Tuhan yang Maha Kuasa,
di dalam ketidakmungkinan itu Tuhan mungkinkan. Seperti apa yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka ketika anaknya diberikan, Tuhan meminta cuman satu anaknya. Persembahkanlah itu, pergilah ke Gunung Moria. Persembahkanlah dia menjadi korban bakaran bagiku. Coba kita bayangkan itu Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, apalagi memiliki anak cuma satu, mau perempuan atau laki-laki, terserah. Coba kita bayangkan kita seorang orang tua yang memiliki cuma satu anak. Bagaimana perasaan kita menjaga dia? Ini konon diminta harus dipersembahkan menjadi korban bakaran. Ada kakak saya waktu itu setelah married dia dikaruniai 5 anak. Tetapi abangnya tidak memiliki anak. Lantas orang tua keluarga menyarankan supaya anaknya setelah lahir dikasih sama hakadulinya karena nggak ada anaknya. Sudah ada sebenarnya 5 anaknya kakak saya ini, tetapi hakadulinya tidak memiliki anak. Jadi disuruh oleh orang tua dan keluarga, udahlah kasihlah supaya ada anak mereka dibesarkan. Toh anakmu juga nya itu. Awalnya dia mengiyakan. Setelah mau menyerahkan dia menjerit, memeluk anaknya, tidak jadi diberikan. Enggak. Padahal udah semua dalam perencanaan. Sudah diiyakan. Tetapi dia menarik anaknya mengatakan, tidak, aku tidak mau memberikan. Batal. Mau bilang apa? Dia enggak mau memberikan. Padahal anaknya udah ada 5. Itulah kasih seorang ibu itu sangat luar biasa. Kasih seorang ibu itu sangat luar biasa. Meskipun dia sudah memiliki anak, dia tidak rela memberikan anaknya itu. Apalagi lah Abraham ketika itu. Sama juga dengan cerita Hana yang dikatakan dalam 1 Samuel bahwa dia sudah, kandungannya sudah ditutup oleh Tuhan. Tetapi Penina sebagai madunya selalu mengejek dia. Karena dia tidak memiliki seorang anak. Dia diejek. Dia sangat sakit hatinya karena belum dikaruniai Tuhan anak. Maka Hana pergi ke Tuhan. Berdoa di bait Allah. 3 hari 3 malam dia berdoa luar biasa. Tanpa mengeluarkan kata-kata, hanya berbisik-bisik. Karena dia yakin dan percaya akan Tuhan. Bahkan Imam Eli mengatakan, wah ini perempuan sudah mabuk. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, ada sejarah yang memilukan, yang menyakitkan hatinya dari madunya Penina. Karena waktu itu Elkana memiliki 2 istri, Hana dan Penina. Waktu itu Bapak Ibu. Dia selalu diejek. Mungkin perasaan perempuan itu jauh lebih tahulah para perempuan bagaimana rasanya selalu diejek seperti itu. Dia dihina sehingga dia melontarkan pergumulannya datang menghadap Tuhan ke bait Allah. Dia berdoa sujud meminta kepada Tuhan. Bukan hal yang gampang Bapak Ibu berdoa 3 hari 3 malam. Terkadang saya kurang tahu di gereja kita ini ya. Kalau ada sintua 2 syafaat, wah panjang kali 2 sintua itu katanya. Sampai tidur aku. Ada beberapa orang yang mengungkapkan itu Bapak Ibu. Coba bayangkan itu. 3 hari 3 malam. Itulah pergumulannya. Tetapi setelah Tuhan memberkati, mendengarkan doanya, dia langsung memberikan anaknya itu menjadi persembahan. Menjadi alat Tuhan di rumah Tuhan. Yaitu Samuel. Cuma 1. Dia mengatakan apa yang kuterima dari Tuhan maka kuberikan lagi, persembahkan lagi sama Tuhan. Sama juga Bapak Ibu dengan janda Sarfat yang tadi. Janda Sarfat yang memiliki 2 anak. Sangat jelas ceritanya. Karena musim kemarau yang berkepanjangan atas doa Elia kepada Tuhan untuk menentang Raja Ahab ketika itu. Yang memiliki istri Izebel. Dia sangat takut sama istrinya. Untuk menyenangkan istrinya maka Raja Ahab membangun mezbah, tempat penyembahan dewa Baal. Yang konon menurut mereka itu adalah dewa kesuburan yang memberikan
makanan, tumbuhan, kedamaian, kesejahteraan bagi mereka. Maka Ahab sebagai raja telah berdosa kepada Tuhan dan mereka meyakini bahwa dewa Baal inilah yang memberikan kesuburan kepada tanah mereka, yang memberikan hasil panen mereka, bukan Tuhan. Mereka tidak percaya lagi Tuhan. Mereka tidak yakin lagi akan kuasa Tuhan. Maka atas dasar itu dengan kesungguhan Elia berdoa kepada Tuhan supaya hujan tidak diturunkan di bumi ini. Maka 3,5 tahun, dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, tapi dalam kesungguhan hatinya dia berdoa kepada Tuhan, maka hujan tidak turun 3,5 tahun lamanya. Kenapa Elia berdoa seperti itu? Untuk menentang kepercayaan mereka bahwa Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus, itulah Allah yang hidup, yang berkuasa untuk mematahkan kepercayaan mereka. Dan itu menjadi realita. Atas dampak itu maka ada kelaparan yang sangat luar biasa, termasuk Elia juga mengalaminya. Tetapi atas dasar pemeliharaan Tuhan, Elia disuruh ke Sarpat. Ada janda yang miskin, punya anak lagi. Elia meminta minum dikasih, malah dia meminta roti. Dan dia mengatakan, harus aku duluan. Siapa yang sanggup melakukan itu Bapak Ibu? Di tengah kita, seandainya lah ada masa-masa kelaparan. Oh enggak, ini adalah pengalaman mungkin kita semua mengalaminya, itu masa corona ya. Semua mungkin menyimpan makanan-makanan di rumah. Memikirkan bagaimana dampak ke depan, Sehingga sangat sulit untuk berbagi ketika itu. Karena memikirkan keluarga, apa yang akan kita makan nanti. Itu pengalaman yang baru saya pikir sama kita semuanya Bapak Ibu. Coba kita bayangkan ketika perempuan itu mengatakan, kalau makanan ini kami olah dan kami makan, maka kami akan mati. Karena hanya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli itu. Tidak ada. Serba kekurangan. Tidak ada. Tetapi Elia memaksa, harus kau buat duluan sama aku. Maka ada satu ungkapan yang sangat luar biasa dari perempuan itu. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Seorang janda yang memiliki iman yang luar biasa setelah dijumpai oleh hambanya Elia. Dia mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Ada satu pengakuan iman yang luar biasa bahwa Allah kita bukan Allah yang mati, bukan Allah patung, tetapi Allah yang hidup, yang memperhatikan orang yang percaya, yang memperhatikan ibu, yang memperhatikan semua kebutuhan kita tanpa diminta. Sebenarnya Tuhan kita tahu, tetapi Matius 7 ayat 7 Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan, cari akan kau dapat, ketuk pasti dibuka. Juga diminta iman kita ternyata. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kunci utamanya. Perempuan mengatakan, demi Allahmu, Tuhan Allahmu yang hidup. Satu perempuan janda Sarpat, ketika Elia menjumpai dia mengatakan, Tuhan memerintahkan kepadaku, ada di sana perjumpaan yang luar biasa, yaitu perjumpaan Tuhan dengan perempuan janda Sarpat itu melalui hambanya Elia. Sehingga dia diubahkan lewat iman, perempuan itu mempersembahkan terlebih dahulu kepada hambanya, karena itu adalah perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Tepung itu tidak akan habis, dan minyak itu tidak akan habis sampai hujan turun ke bumi. Itu artinya apa? Orang yang percaya kepada Tuhan tak akan pernah kekurangan. Amin. Orang yang percaya kepada Tuhan tak akan pernah kekurangan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya terkadang tertawa dalam hati. Di jemaat kita, ketika kita pergi ke rumah janda, duda yang sudah pensiun, selalu kita datang untuk konseling pastoral, tetapi ada banyak warga yang saya jumpai sangat sering mereka mengungkapkan, aduh Amang gimana lah, kami kan sudah pensiun,
Saya kan udah janda, udah duda. Udah nggak dong Be, nggak ada lagi apa-apa. Dengan ungkapan-ungkapan ini seolah-olah kita datang hanya untuk meminta tanggung jawabnya ke gereja. Padahal kita hanya mau diskusi, berdoa. Tetapi selalu ungkapan itu, kita datang di awal sudah muncul itu. Wah gimana lamang saya sudah janda, saya sudah duda, saya sudah pensiun, hanya dikirim anak makanan saya. Seolah-olah tidak ada yang dia miliki, tidak ada yang bisa dia berikan. Ya, saya yakin kalau di Reformanda ini tidak ada yang demikian. Amin. Dang adong na marsidalian ala na matua, ala na pensiun, ala na janda duda gabidok, dang tarbay na be cilir leho. Dang adong ni. Amin. Tapi gereja kaya masih ada. Jadi saya bilang, bukan ukurannya sama dengan epistel kita tadi. Seorang janda yang miskin itu memberikan 2 rimis. Tuhan Yesus melihat. 2 rimis. Halayak ramai mengatakan sedikit sekali itu. Artinya ukuran uang 2 rimis itu sangat sedikit. Tidak berarti bagi di mata mereka yang hadir pada saat itu. Karena sedikit. Tetapi yang sedikit itu Tuhan katakan sangat luar biasa. Jauh lebih besar daripada yang kalian berikan. Artinya apa Bapak Ibu? Ternyata memberi itu bukan persoalan ukuran. Tetapi bagaimana iman kita memberikan. Ketulusan, kepercayaan kita memberikan kepada Tuhan. Apakah kita memberi dengan kepercayaan, keteguhan kepada Tuhan bahwa Allah kita Allah yang hidup, Allah yang memelihara kita, yang mencukupkan kehidupan kita? Atau sebaliknya? Karena begitu susahnya kita mencari semua yang perlu dalam kehidupan kita sehingga kita sangat sulit untuk memberi kepada Tuhan seolah-olah ini adalah karena usahaku, ini adalah karena kerjaku. Abraham tidak mengatakan demikian walaupun aku sudah menunggu begitu lama. Hana dia berdoa begitu lama, dia tidak pernah mengatakan aku sudah lama menantikan, aku sudah lama meminta ini. Sehingga dia peluk, dia tidak mau kasih kemana-mana, enggak. Tetapi dia sadar Allah itu adalah Allah yang hidup. Firman Tuhan mau menyadarkan kita pada saat ini bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Ini juga sesuatu yang sangat menggelikan di hati Bapak Ibu. Pernah kami menjenguk orang yang sakit di rumah sakit di Sentosa. Kebetulan memang penyakitnya warga ini udah agak sekarat. Para ladu datang juga dari sektor utusan-utusan datang. Kita berdoa ketika itu. Dan ketika itu karena pasien ini masih bisa bicara, maka mereka mengatakan menguatkan yang sakit ini. Yakin pasti sembuh. Berdoa, kita berdoa yakin, semangat makan. Maka berdoa selesai. Setelah pulang dari rumah sakit, setelah menunggu supaya kumpul bisa berangkat bersama di halaman rumah sakit, maka ada seorang yang mengatakan, gak yakin aku dia itu bahasa sehat mah. Kalau aku menurut aku, bentar lagi udah mati Tuhan. Tadi begitu yakinnya dia mendoakan. Tapi setelah keluar, dia bilang, gak yakin aku. Udah parah kali aku tengok sakitnya. Coba bayangkan, di awal didoakan dengan berapi-api. Tetapi setelah kembali di luar, dia bilang, gak yakin aku sembuh lagi tuh. Kalau kulihat, paling 2-3 hari lagi itu katanya. Coba kita bayangkan begitu Bapak Ibu. Imannya yang dia ungkapkan ketika itu, keluar hanya beberapa langkah di depan rumah sakit itu, hilang sirna. Sama seperti Petrus ketika mereka di Danau Galilea berlayar tengah malam. Maka mereka ada melihat sosok yang berdiri di atas air. Maka Petrus melihat bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dia langsung keluar dari perahu itu dan lompat ke danau itu. Dia berdiri di atas air. Tetapi lama-kelamaan setelah dia mau mendekat kepada Yesus, dia semakin tenggelam. Dan Yesus menarik tangannya. Fenomena ini juga ada di antara kita Bapak Ibu. Terkadang dari gereja, dari rumah, saya akan memberikan ini, saya akan mempersembahkan ini. Tapi setelah keluar dari rumah, pikirannya berubah lagi. Atau sebaliknya, setelah mendengarkan firman Tuhan ini, wah betul Tuhan itu adalah Allah yang hidup, yang memelihara hidupku. Maka saya akan berkomitmen
untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang ambil komitmen, tapi setelah pulang ke rumah atau di perjalanan sudah buyar komitmen itu. Ada banyak yang terjadi demikian Bapak Ibu. Iman itu tidak konstan. Iman itu hanya sesaat saja. Melihat lika-liku pergumulan kita dan logika kita yang selalu berbenturan dengan iman kita. Yang bahkan Bapak Ibu tidak jarang orang imannya diredupkan oleh logikanya sendiri. Maka pada saat ini lewat firman Tuhan mau dicelikkan mata rohani kita bahwa ketika kita memberi dalam kekurangan itulah sesuatu yang luar biasa. Maka ketika kita memberikan dari kelebihan kita itu adalah hal yang biasa. Sekali lagi memberi dari kelebihan itu sesuatu yang biasa. Tetapi memberi dari kekurangan itu sesuatu yang luar biasa. Jangan takut menabur karena benih bukan kita yang menyediakan, tapi Allah kita, Allah yang hidup yang menyediakan benih. Jadilah menjadi orang-orang yang percaya seperti janda Sarpat ini. Karena Tuhan melipat gandakan sedikit yang dia tabur itu. Dia lipat gandakan atas kuasa Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Maka nanti Bapak Ibu atau mungkin sekarang dibuka lagi amplopnya itu. Diganti yang terbaik. Ya, karena itu firman Tuhan harus ada aksi nyata. Ya, bikin yang terbesar di dompet yang merah. Ya, jangan yang abu-abu itu, jangan. Ada yang abu-abu kan? Jangan, ganti sekarang. Karena Tuhan meminta itu. Jangan ketika mendengar, oh betul. Buka, gak mau dia buka. Buka di bang, gak mau dia buka. Ada seorang ahli diakonia, teolog diakonal mengatakan, everyone who want to open his purse will be ended. Will be ended. Ditambahkan katanya. Setiap orang yang mau membuka dompetnya akan diisi kembali. Tapi dompetnya yang selalu tertutup, gak akan bisa masuk. Karena memang mau diisi Tuhan, tapi karena tutup selalu gak akan bisa masuk. Maka bukalah, berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan segala sesuatunya adalah atas rancangan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut Tuhan. Meskipun dalam kekurangan karena kami mengenal Engkau Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa. Teguhkan iman kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.